Max Hickson. Kalau kamu berhasil menguasai grup Shang, jangan lupakan bagianku ya. Tenang saja, kalau aku sudah kenyang. Mana mungkin aku biarkan kamu kelaparan? Ih, kamu ini. Kapan kamu akan membunuhnya? Aku sengaja membiarkannya hidup, supaya bisa jadi hiburan untuk kita. Sudah. Tenang saja. Aku sudah menemukan tempat peristirahatan terakhir untuknya. À Kujamin, c'est le rue Keluargania à Canmusna. Mati sana. Kak, aku sudah tahu siapa pembunuh ayah dan ibu. Balas dendam mereka. Aku serahkan padamu. Direktur Ding, Anda mau kemana? Kakemu, Anda Direktur Zhang? Ini, Direktur Zhang. Bukankah rumornya Anda sudah? Lompat dari tebing? Aku juga sudah baca berita gosip itu. Aku hanya merasa jenuh. Jadi aku pergi menenangkan diri. Tidak kusangka, bisa muncul rumor seperti itu. Direktur Zhang, Anda memang panjang umur. Bagaimana bisa? Aduh, lihatlah mulutku ini. Baterai ponselku hampir habis. Aku harus segera pulang. Anda lanjutkan saja urusan Anda. Nanti mampir ke kantor ya. Pasti. Hati-hati di jalan, Direktur Zhang. Mulai saat ini, Akila Zhang Jile. Hylian. Dendammu dan dendam orang tua kita akan kubalaskan. Perusahaan yang dibangun ayah dan ibu akan kuambil kembali sepinana. Mas Kokeni, kami sudah mencari di pegunungan selama 3 hari, tapi masih belum menemukan keberadaan Tuan Zhang Zilei. Investasi rugi 2 triliun. Tidak memberi kita penjelasan. Malah bunuh diri dengan lompat dari tebing. Benar-benar membuatku marah. Kamu jangan terlalu marah. Menyakiti diri sendiri karena seorang pria tidak ada gunanya. Kakek, ini semua salahku. Kalau aku tidak meminta Zilei berinvestasi di proyek keluargaku, kita tidak akan rugi 2 triliun. Dan Zilei tidak akan mati. Akhir. Bagaimana ini bisa salahmu? Salahkan saja pria itu. Kenapa tidak melakukan riset sebelum berinvestasi? Kakek, aku yang bersalah pada Zilei. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja aku. Hanya saja, perusahaan sekarang tidak ada yang mengurus. Aku khawatir kalau terlalu lama, para pemegang saham akan mulai tidak puas. Dan kemarahan mereka pada Zilei akan dilampiaskan pada kita. Siapa bilang tidak ada yang mengurus? Besok aku akan mengadakan rapat dewan direksi. Dan menunjuk Zixin sebagai presiden direktur. Tenang saja, kakek. Serahkan grup Shang padaku. Aku pasti akan membuatnya kembali berjaya. Kegagalan investasi kali ini membuat para pemegang saham sangat kecewa. Kerja sama kita dengan keluarga Yun juga jadi terpengaruh. Selanjutnya, kita harus berhasil mendapatkan investasi dari keluarga Yun. Kakek, aku sudah berhasil menghubungi Tuan Ye. Tuan Y, maksudmu? Peretas paling hebat di dunia. Ali kesadaran buatan. Tuan Y? Benar. Selama kita bisa mendapatkan kerangka, kecerdasan buatan dari Tuan Ye, investasi dari grup Yun, pasti akan jatuh ke tangan keluarga Shang. Jisinku memang paling bisa diandalkan. Jauh lebih baik dari pria itu. Kit Yuazan.
Kami akan terus melanjutkan pencarian. Tuan Zhang Zilei. Jika Anda mendapat kabar, tolong segera beritahu kami. Kalau tidak ketemu, ya sudah biarkan saja. Ayah, jangan terlalu marah. Begini saja, aku antar ayah ke kamar untuk istirahat. Entu. Ada hantu. Ayah, Kalian berharap aku ini manusia atau hantu? Camus. Kukap. Dasar anak kurang ayah. Pulang tidak memberi kabar. 3 hari ini kamu sembunyi di mana? dia ternyata tidak mati. Tapi, kalaupun dia beruntung dan berhasil selamat, memangnya kenapa? Semuanya sudah terlanjur terjadi. Corruption adalah milikku dan Sisil. Apa kamu tahu? Karena kamu menghilang, perusahaan jadi kacau balau. Sebagai seorang ketua, beginikah caramu bekerja? Karena investasimu gagal, keluarga Zhang rugi 2 triliun. Itu membuktikan kemampuanmu. Tidak cukup untuk menjadi presiden direktur. Besok aku akan mengumumkan pencopotan jabatanmu. Dasar pria tidak berguna. Bagaimanapun juga, kamu harus memberi penjelasan kepada Dewan Direksi. Terserah. Aku mau istirahat. Kurang ajar. Dengan sikapmu yang seperti ini, bagaimana bisa aku punya cucu sepertimu? Besok juga, enyah kau dari perusahaan. Kak, saat kamu menerima surat ini, itu artinya aku sudah dibunuh. Zhiliai. Tidak. Tidak mungkin. Kakak, Ding Yaru Tela Menye Baku. saat aku tertidur, dia mencuri sidik jariku untuk menandatangani perjanjian investasi sebesar 2 triliun. Kecelakaan mobil yang kita alami waktu itu adalah perbuatan paman. Hasil penyelidikannya ada di laptopku. Aku curiga paman sudah menyadari bahwa aku sedang menyelidiki mereka. Aku mungkin akan berada dalam bahaya jika sesuatu terjadi padaku. Kamu bukanlah Zhang Zilei. Aku bukan Zhang Zilei. Lalu, aku ini siapa? Tanyakan saja pada dirimu sendiri. Zhang Zilei yang asli sudah lama mati. Sebenarnya kamu ini siapa? Sakit. Ini rumah keluarga Zhang. Beraninya kamu main tangan. Cepat lepaskan dia. Kamu bilang aku sudah mati? Kamu melihatku jatuh dari tebing? Tentu saja. Kamu tidak apa? Pasti mereka yang membunuh Zilei. Ding Jiaro. Kamu itu istriku. Di hadapanku, kamu malah bermesraan dengan pria lain. Bahkan meragukan identitasku. Aku hanya sedikit takut. Zhiliai, selama kamu tidak ada beberapa hari ini, aku sangat khawatir sampai tidak nafsu makan. Aku takut sekali kalau kamu tidak akan pernah kembali. Cekat apa? Buktinya aku sudah kembali, kan? Zilei begitu mencintaimu, tapi kamu malah bekerja sama dengan Sang Sisin untuk membunuhnya. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Dia hanya ketakutan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Zhang Zilei jatuh dari tebing. Kamu tidak mungkin dia. Akan kugunakan rambut ini untuk tes DNA dan membongkar identitas aslimu. Kimation Kakaku, Zilei, dan kebenaran di balik Kimation orang tuaku. Pasti ada hubungannya dengan kalian. Akan kuselidiki semuanya sampai tuntas. Sebelum itu, kubiarkan kalian bersenang-senang dulu. Berdasarkan rekaman CCTV yang kuperiksa, dan berita yang ada, Bima menghilang di area pegunungan. Dari kota ke pegunungan, butuh 5 jam jalan kaki, naik mobil pun butuh setengah jam. Jika ini pembunuhan, pasti butuh mobil untuk menghilangkan jejak. Semua mobil di rumah ini, rekaman dashcamnya, mungkin menyimpan petunjuk. Kalian pantas mati. Ding Jiaro. Sayangku. Sia-sia Zilei begitu mencintaimu. Aku tidak akan pernah mengampunimu.
Kamu tidak menemaninya di sana? Tidak takut dia curiga? Curiga? Zhang Zhilei itu biasanya paling menempel padaku. Sekarang sudah lama begini, dia bahkan tidak meneleponku sama sekali. Aku yakin, dia jelas bukan Zhang Zhilei. Lalu dia siapa? Apa mungkin dia amnesia? Atau pura-pura amnesia? Sudahlah. Besok kakek akan mengumumkan, kalau kamu akan menjadi presiden direktur. Saat itu, aku akan melakukannya di hadapan kakek, dan seluruh dewan direksi, membongkar kedoknya. Coba katakan, bagaimana kalau perbuatan kita membunuh Zhang Zhilei terbongkar? Camus t'a pas? Dia tidak mungkin Zhang Zhilei. Kalaupun dia memang Zhang Zhilei, aku bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Ih, kamu ini. Menurutmu, kalau dia hanya amnesia, berarti dia masih Zhang Zhilei, kan? Bagaimana kalau kita? Membuatnya shock sekali lagi, biar dia tahu kalau istrinya sebenarnya sudah lama. Kakek. Hanya untuk makan malam saja, Kak Zhilei membuat kakek yang lebih tua menunggu selama ini. Sombong sekali dia. Kakek, proyek keluargaku yang dia danai. Rugi lebih dari 20 miliar. Mungkin masih marah padaku. Sudah, jangan pedulikan dia. Kita makan duluan. Kakek. Nanti setelah makan, kita langsung adakan rapat direksi di kantor. Jabatan Presdir MU, serahkan saja pada Adit. Aku tahu. Mau menyingkirkanku, mimpi. Grup Zhang didirikan oleh orang tuanya. Saat mereka kecelakaan dulu, Zhang Zhilei masih sangat muda. Saham perusahaan dititipkan pada kakek untuk dikelola. Dia selalu ingin membuktikan kemampuannya untuk mengambil kembali saham-saham itu. Mana mungkin dia semudah itu melepaskannya? Jangan-jangan dia benar-benar bukan. Zhilei sebenarnya cukup baik, tapi Adit lebih hebat. Dia sudah berhasil menghubungi Tuan Wai. Dia bisa membantu kita mendapatkan investasi dari keluarga Yun. Tuan Wai. Kenapa? Kamu tidak bisa mendapatkan Tuan Ye? Tentu saja aku yang harus turun tangan. Aku sudah memberikan Tuan Ye penawaran harga tertinggi. Kali ini dia pasti akan bekerja sama dengan kita. Kakek, Zhilei itu kidal, tapi dia malah pakai Tangon Cannon. Sebenarnya kamu ini siapa? Kamu. Beraninya kamu memukulku. Kenapa? Karena darah sudah membongkar identitas aslimu. Kamu jadi malu dan marah, lalu main pukul? Sebenarnya ada APA ini? Sebagai orang yang tidur seranjang denganku, malah berkomplot dengan pria lain, itu masih bisa kuterima. Tapi dia bahkan sampai tidak ingat kalau aku bisa menggunakan kedua tanganku dengan mahir. Kakek, menurut kakek, apa dia tidak pantas dipukul? Bisa pakai tangan kanan dan kiri? Tidak mungkin. Kamu jelas-jelas selalu menggunakan tangan kiri. Kenapa? Mau coba kupukul juga? Jangan kira karena kamu diam, aku tidak akan memukulmu. Kukap, hanya karena ditanya satu hal. Kenapa harus sampai main pukul? Karena dia pantas dipukul. Aku tidak memperhatikan sebelumnya. Yang Kuengat, kamu selalu makan dengan tangan kiri. Tangan kiriku terluka. Kamu, berani memukulku? Aku tidak peduli kamu Zhang Zhilei atau bukan. Tunggu hasil tes DNA keluar, aku pasti akan membuatmu mati. Segera ke kantor. Jangan biarkan semua orang menunggu lama.
Zhang Zilei. Mulai hari ini, posisi Presiden Direktur Grup Sang akan menjadi milikku. Saham yang dipegang kakek juga akan menjadi milikku semua. Oh ya? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. CK. Kali ini kamu beruntung. Tapi kamu tidak akan selalu seberuntung ini. Sebelum aku menemukan bukti, kalian menyewa pembunuh bayaran. Kubiarkan kalian bersenang-senang dulu. Hari ini, aku akan membongkar kedokmu. Hai, tampan. Memangnya kenapa kalau kamu masih hidup, pada akhirnya kamu juga akan kehilangan segalanya. Aigreco. Kalau begitu, kita lihat saja. Siapa yang akan kehilangan segalanya? Aduh, bagus sekali. Dua jam lagi. Aku akan menjadi Presiden Direktur Grup Sang. Tidak peduli dia itu. Zhang Zilei asli atau bukan. Kita harus memerasnya, sampai tak bersisa. Lalu, usir dia dari perusahaan. Memangnya apalagi gunanya dia? Jangan lupa, sebelum Zhang Zilei meninggal, dia punya 5% saham Grup Zhang. Dia tidak pernah mau menyerahkannya. Sekarang bagus, Zhang Zilei sudah kembali. Proyek investasi itu pasti berlanjut. Aku sudah hubungi ayahku, suruh dia ke Grup Zhang untuk menagih sisa pembayaran proyek. Kalau dia tidak bisa bayar, dia hanya bisa menggadaikan sahamnya. Kalau dia sengaja menghindar, berarti dia bukan Zhang Zilei yang asli. Bagus sekali. Kalau dia mau menyerahkan saham 5% itu, aku dan ayahku bersedia mengeluarkan 20 miliar itu. Jiaru. Kamu benar-benar istriku yang paling hebat. Tenang saja, di masa depan, aku tidak akan mengecewakanmu. Bukan cuma itu, aku juga akan membongkar kedoknya di hadapan ketua dewan. Kedoknya? Firasatku tidak mungkin salah. Dia bukan Zhang Zilei yang asli. Zilei, 3 hari ini, kamu benar-benar membuatku khawatir. Aku kira proyek kita itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Proyek apa? Ani, Zilei, jangan bercanda seperti ini. Itu loh, proyek investasi kita itu. Tahap pertama 20 miliar, tahap kedua juga 20 miliar. Dana tahap pertama sudah habis terpakai. Begini, dana 20 miliar untuk tahap kedua. Kapan bisa ditransfer ke kami? Tahap pertama? Tahap kedua APA? Semua yang kamu bicarakan itu, apa hubungannya denganku? Zhang Zilei, apa maksudmu? Dulu saat berinvestasi, sebesar 20 miliar di proyek ayahku, itu atas persetujuanmu. Dan kamu juga bilang, agar Zhisin yang menindaklanjuti. Benar. Zhang Zilei. Kamu tidak mungkin benar-benar amnesia, kan? Sejak kemarin kamu sudah aneh. Jangan-jangan kamu benar-benar hilang ingatan? Meskipun dia amnesia, dia tetap tidak bisa begini. Sudah tertulis jelas di atas kertas hitam putih. Ini tidak bisa diingkari begitu saja. Ketua Zhang, kita ini terikat oleh kontrak. Kalau sampai orang luar tahu, Grup Zhang memutuskan kontrak secara sepihak. Ini bisa merusak citra perusahaan. Da Bayingan. Lihat perbuatanmu ini. Ketua membuat grup perusahaan rugi 20 miliar sekaligus. Kamu harus memberikan penjelasan kepada kami semua. Benar, 20 miliar bukan jumlah kecil. Kamu harus memberi kami penjelasan. Coba katakan sendiri, harus bagaimana sekarang? Bagaimana apanya? Apa urusannya denganku? Sekarang belangmu akhirnya terlihat juga. APA, sebenarnya ada APA ini? Apa ada sesuatu yang disembunyikan? Semuanya. Sejak kemarin aku sudah curiga. Dia bukan Zhang Zilei yang asli. Dia hanyalah penipu yang wajahnya mirip. Kalau tidak, mana mungkin dia tidak ingat soal investasi itu? Kakek paling tahu soal investasi ini. Sekarang dia menyangkalnya mentah-mentah. Itu sudah cukup membuktikan dia bukan Zhang Zilei yang asli. Siapa kamu sebenarnya? Datang ke keluarga Zhang. Apa niatmu? Kenapa? Bahkan kakek pun tidak mengenaliku lagi? Tidak mengenali wajahku ini? Apa di dunia ini ada orang kedua yang berwajah seperti ini dan namanya juga Zhang Zilei? Kakek, jangan percaya pada penipu ini. Kakek bisa tanya Zhisin. Waktu itu aku sendiri yang mendorongnya ke jurang. Dia tidak ingat. Itu artinya benar, kakek. Dia bukan Zhang Zilei. Mati saja sana.
Wajahku adalah wajah Sang Zilei. Bahkan kakek pun tidak bisa menemukan celah. Atas dasar apa kamu bilang, aku bukan Zhang Zilei? Kenapa kamu begitu yakin? Tentu saja. Tentu saja apa? Tentu saja karena kamu yang membunuhku sendiri, kan? Omong kosong. Apa-apa engkau ini? Jangan coba-coba bikin onar di sini. Dengar, aku punya bukti yang bisa membuktikan. Kamu bukan Zhang Zilei. Oh ya? Kalau begitu, aku tunggu buktimu. Lebih baik kamu mengaku sekarang. Kalau tidak, begitu identitasmu terbongkar, kamu akan menghadapi pembalasan tanpa akhir dari keluarga Zhang. Kamu. Aku. Sejak kapan urusan keluarga Zhang kami bisa diatur oleh orang luar sepertimu? Aku. Aku adalah calon kepala keluarga Zhang, presiden direktur grup Zhang. Kamu berani-beraninya memakai nama keluarga Zhang untuk mengancamku? Sudah diambang kematian, masih berani memukul putriku. Pergi. Ayah. Jangan pikir karena kamu mertuaku, aku tidak akan memukulmu. Sebagai istriku, berulang kali meragukan identitas suaminya sendiri, bahkan berkomplot dengan orang luar lain untuk merebut harta keluarga Zhang. Apa dia tidak pantas dipukul? Kau dengar itu? Kamu pantas dipukul. Ah. Itu semua karena identitasmu mencurigakan. Dulu kamu sangat menyayangiku, menyentuhku saja tidak tega. Sekarang kau malah memukulku. Benar juga, dulu kau sangat mencintai Jiaro. Bagaimana bisa kau tega memukulnya? Kamu jelas bukan kukuku. Kekek, kemarin aku mengambil rambutnya, bersama rambut Zilei yang dulu, dan juga rambut kakek, untuk melakukan tes DNA. Ini hasilnya, Ketua Zhang. Silakan kakek buka, dan bongkar tipu muslihatnya. Kamu. APA. Permisi, cari siapa? Apa ada janji temu? Hei, tanpa janji temu, kalian tidak boleh masuk sembarangan. Kami sedang menjalankan tugas investigasi. Ini surat perintahnya. Tolong beri jalan. Ini. Siapa kamu sebenarnya? Cepat mengaku, kemana Zilei sebenarnya? Bicara. Apa jangan-jangan? Kau yang membunuhnya. Kekek. Pasti dia yang membunuh Zilei. Dia memakai wajah Zilei untuk menipu kita. Kalau dia benar-benar Zilei, dia sangat mencintai Jiaro. Mana mungkin dia tega memukulnya? Kekek. Dia bukan hanya membunuh Zilei, tapi juga menyamar sebagai Zilei dan memukulku. Kakek harus membelaku. Sudah kubilang, kau memang pantas dipukul. Kamu. Kekek. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Pikirkan baik-baik siapa dirimu. Kekek, kalau aku bukan Zilei, memangnya aku siapa? Kekek, dia sudah diambang kematian, masih saja tidak mau bertobat. Cepat buka laporannya, biar dia sadar. Setelah identitasnya terbukti, biar polisi yang menangkapnya. Benar. Kakek, sudah begini, Tidak perlu lagi. memberinya ampun. Kalian. Permisi. Siapa Tuan Zhang Zilei? Orang ini, dia benar-benar bukan Sang Zilei ya? Pasti palsu. Lihat kan? Polisi saja sudah datang. Lan Kangna masih berani menyamar jadi presiden direktur kami. Saya. Kakek lihat, sudah kubilangkan, dia bukan Zhang Zilei. Polisinya sudah datang. Cepat keluarkan buktinya. Benar. Kakek, kita harus membuat dia mendekam di penjara. Kali ini, lihat saja bagaimana kamu akan mati. Tidak mungkin, Bayinggan. Kekek, kan sudah kubilang dia bukan Bayu. Kurang ajar. Siapa yang memberimu nyali? Beraninya kamu menyamar jadi direktur utama kami. Nyali kamu besar juga ya? Kekek, cepat serahkan buktinya ke polisi, biar polisi yang menangkapnya. Kekek, kenapa kakek memukul Ratih? Kakek, kenapa memukulku?
Tuan Wijaya, putriku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Anda memukulnya tanpa alasan. Apa Anda pikir keluarga Dinata bisa diinjak-injak begitu saja? Manajer umum, lihat sendiri ini. Di laporan penilaian ini, Tertulis dengan sangat jelas. Dia adalah Bayu. kukuku. APA. Ini. Aku dan Bayu kembar identik. Aneh kalau hasil tes kalian tidak bermasalah. Ini tidak mungkin. Bayu sudah mati. Bagaimana mungkin? Kamu ini mau membuat onar apa lagi? Hasil tesnya sudah ada di sini. Kamu masih saja bicara omong kosong, menyumpahiku agar mati? Cepat katakan. Bayu sudah mati. Cepat katakan. Kita kan sudah. Tutup mulutmu. Bagus. Dasar bodoh. Kamu yang bilang begitu. Beraninya kamu memfitnahku. Bagas, kamu benar-benar bodoh. Kamu. Tutup mulutmu. Semua hal berani kamu bicarakan. Kamu tidak mau hidup lagi? Kalau kamu tidak ingin hidup, Jean Ganli bat camp à cul. Baik. Aku tahu. Iya, benar. Aku yang salah. Aku terlalu khawatir. Khawatir padaku? Atau khawatir aku belum mati sungguhan? Kak Bayu, kakak ipar hanya terlalu mengkhawatirkanmu. Makanya dia jadi salah bicara. Benar. Theo. Aku hanya takut. Kehilanganmu lagi. Benarkah? Kukap, apa kalian berdua merasa keluarga Wijaya belum cukup jadi bahan tertawaan orang? Duduk kembali. Bayu, Polisi mencarimu untuk apa? Cepat selesaikan urusanmu. jangan mengganggu. Rapat pemegang saham. Tuan Bayu. Ini adalah hasil pemeriksaan dari pakar investigasi kriminal. C'est pertinent, Gandak attaquant. Memang tidak sesuai. Tidak bisa. Kakek selalu lebih memihak pamanku. Meskipun aku punya bukti kuat. Dengan kekayaan kakek yang begitu besar, Bagas belum tentu akan divonis mati. Kecuali aku bisa mendapatkan saham di tangan kakek lebih dulu, dan memegang kendali penuh. Dengan begitu, tak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka. Bayu, kali ini, kita akan gunakan cara mereka untuk membalas mereka. Kali ini, aku mau lihat, akal bulus apa lagi yang kalian punya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Mohon, tunggu di luar sebentar. Bayu, Polisi mencarimu untuk apa? laporan APA lagi ini, Bukan apa-apa, hanya laporan pemeriksaan Kessel. Kita lanjutkan saja. Tadi kita sampai di mana? Oh iya, kita membahas apakah aku ini Bayu atau bukan, dan kenapa aku bisa hidup kembali. Menentuku, sayang. Apa yang kamu bicarakan? Masalah itu sudah lewat. Sekarang yang paling penting adalah masalah sisa pembayaran proyek ini. Lihat ini, di kontrak ini sudah tertulis dengan sangat jelas. Sisa 2 miliar ini harus kalian lunasi secepatnya. Tidak bisa. Kontrak ini ditandatangani oleh Bayu. Apa hubungannya dengan kami? Semua konsekuensinya harus ditanggung oleh Bayu. Benar, harus Bayu yang menanggungnya. Kamu harus melunasi sisa pembayaran 2 miliar itu. Bukan hanya itu, kamu juga harus menyerahkan semua saham yang kamu miliki untuk menutupi kerugian kami. Benar, serahkan 5% saham yang kamu miliki. Sirkan, itu pas untuk menutupi kerugian kami. Perusahaan ini didirikan oleh orang tuaku. Aku hanya punya saham sebanyak ini. Kenapa kalian masih tidak mau melepaskanku? Kami juga tidak punya pilihan. Grup Wijaya merugi besar. Harus ada pertanggungjawabannya. Kan? Saham milikmu bisa kakek beli untuk membantumu membayar utang. Atas dasar apa? dasar bayangkan. Kamu sendiri yang berbuat salah, tapi tidak mau mengaku. APA orang tuamu. Mengajarimu seperti itu? Kau tidak pantas menyebut nama mereka. Bayu. Kontraknya kamu yang tanda tangani. Uangnya juga kamu yang bayar. Kalau berbuat salah ya akui. Salah ya harus tanggung jawab. Lagi pula, ada kontrak di sini. 2 miliar ini. Kalau grup Wijaya tidak mau membayarnya, aku akan menuntut kalian atas pelanggaran kontrak. Dan ganti rugi 2 kali lipat. Bayu, semuanya sudah terjadi.
Kamu tidak bisa mengelak lagi. Siapa yang berbuat salah, dia yang bertanggung jawab. Saham milik Bayu akan kakek beli seharga 4 miliar. Sebagai Pelunasan dan ganti rugi. Masalah ini sudah diputuskan. Kakek, siapa yang berbuat salah, dia yang bertanggung jawab. Apa yang kakek katakan itu benar? sudah dari dulu begitu. Itu sudah sebayanya. Baik, kalau siapa yang salah dia yang bertanggung jawab, maka Brady, bagaimana kamu akan mengganti rugi kami? APA. Theo, apa maksudmu? Dokumen itu kamu sendiri yang tanda tangani. Kenapa kamu menyalahkanku? Betul, waktu itu aku hanya menjalankan perintahmu untuk menindaklanjuti investasi selanjutnya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu yang menjalankannya. Tentu saja, waktu itu kamu bilang padaku, proyek ini pasti untung. Kamu yang tanda tangan, kamu juga yang cap jempol, kamu tidak bisa mengelak. Di atas kertas ini, jelas ada tanda tangan dan cap jempolmu. Bayu, apa lagi yang mau kamu katakan? Benar, benar. Betul. Sudah sampai tahap ini, kamu masih mau mengelak, bahkan menyalahkan. Rati. Bukan aku yang melakukannya, kenapa aku harus menanggungnya? Lagi pula, aku punya alasan untuk curiga, kalau Bagas dan keluarga Dinata, per second call, untuk menipu perusahaan. Kau bicara omong kosong, jelas-jelas kamu yang setuju. Apa hubungannya denganku? Kamu tahu sendiri jawabannya. Dokumen ini kamu sendiri yang tanda tangani dan cap jempol. Bagaimana bisa kamu mengingkarinya? Ayah, Bayu bahkan melupakan hal sepenting ini. Jangan-jangan dia amnesia? Meskipun dia amnesia, dia tidak bisa lari dari tanggung jawab hukum, kan? Benar, biarpun kau jadi gila, utang tetap harus dibayar. Setelah rapat, aku akan panggil dokter pribadiku untuk memeriksanya. Sekarang, segera tanda tangani kontrak pengalihan ini. Dasar keras kepala. Henggabat. Seret ya. Dasar pria keras kepala. Satpam. Tangkap dia. Tunggu. Kamu bilang, tanda tangan dan sidik jari di dokumen ini adalah aku sendiri yang membuatnya? Kalau begitu, aku ingin tahu, bagaimana caramu membuktikan kalau sidik jari dan tanda tangan itu benar-benar milikku? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu yang menandatangani dokumen itu. Oh ya, mana buktinya? Malam itu kamu mabuk. Kamu sendiri yang menandatangani surat ini. Mana mungkin salah? Sebenarnya apa maumu? Arya, Dongar. Jangan coba-coba mengelak. Kalau bukan demi saham keluarga Wijaya, aku tidak akan pernah sudi menikah denganmu. Perusahaan keluarga Wijaya ini seharusnya milikku dan Bayu. Kamu dan orang tuamu itu hanyalah karyawan rendahan kami. Uang 400 miliar itu cepat atau lambat akan jadi milik keluarga Gunardi. Tenang saja, kami akan segera mempertemukanmu dengan orang tuamu yang sudah mati. Biar kalian bisa reuni keluarga di neraka. Jadi, kamu bilang aku sendiri yang tanda tangan? Anehnya, hanya kamu seorang yang melihatnya. Memangnya di kamar kita ada orang lain? Aku bersumpah. Kakek, aku sendiri yang melihat dia tanda tangan. Aku tidak berani membohongi kakek soal ini. Jenda, kamu bilang aku sendiri yang menandatanganinya. Kalau begitu coba jelaskan, kenapa tanda tangan dan sidik jari di dokumen ini sama sekali tidak cocok denganku? Apa? Itu tidak mungkin. Jelas-jelas kamu sendiri yang menempelkan sidik jarimu. Bagaimana bisa jadi begini? Arya, kamu, tandaanmu ini sudah kelewatan. Benar, memangnya kalau kamu bilang tidak, lantas jadi tidak? Buka mata kalian lebar-lebar, dan lihat ini baik-baik. Ini adalah hasil analisis tulisan tangan dan sidik jari. Tidak mungkin. Mustahil. Malam itu, aku sengaja memanfaatkanmu saat mabuk. Untuk tanda tangan, aku yang menekan tanganmu. Akhirnya kamu mengaku juga. Kamu bilang kamu memanfaatkan Arya saat mabuk, memegang tangannya, dan menempelkan sidik jarinya? Tidak. Bukan begitu. Aku tidak melakukannya. Bukan aku, kakek. Kakek. Aku curiga kontrak ini
dipalsukan olehnya. Memalsukan, menuduh orang harus ada buktinya. Ini adalah hasil analisis dari pakar investigasi kriminal kepolisian. Mereka sendiri yang membandingkan sidik jarinya. Ada stempel resminya. Siapa yang berani memalsukannya? Bawa kemari. Periksa sidik jari semua orang yang ada di sini. Aku mau lihat dokumen ini. Sebenarnya ditandatangani oleh siapa? Arya, Ces 40 semua au Randissini. sudah selesai diperiksa. Sidik jarinya tidak ada yang cocok. Tinggal kamu, yang belum diperiksa. Nanti kalau hasilnya sudah keluar, aku mau lihat bagaimana lagi kamu mengelak. Kontrak ini sebenarnya ditandatangani oleh siapa? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, bukan aku yang tanda tangan. Sidik jari di dokumen ini tidak cocok dengan milik Arya, dan lagi tidak cocok dengan sidik jari kita semua yang ada di sini. Sekarang aku ingin tahu, dokumen ini sebenarnya ditandatangani oleh siapa? PU, sekarang apa lagi yang bisa kamu katakan? Semua bukti ini sudah cukup membuktikan bahwa kontrak ini bukan aku yang menandatanganinya. Jadi, tentu saja aku tidak perlu bertanggung jawab. Selain itu, aku sudah lapor polisi. Polisi yang tadi datang adalah untuk kasus pemalsuan kontrak senilai 400 miliar ini. Nanti kalau masalah ini sudah terungkap kebenarannya, siapapun yang terlibat akan membusuk di penjara. Bagaimana kalau aku panggil mereka masuk? Anak kurang ajar. Kontrak ini sebenarnya asli atau palsu? Ayah, tentu saja asli. Aku sendiri yang menekan tangannya untuk tanda tangan. Aku juga tidak tahu kenapa sidik jari di kontrak itu bisa berubah. Kamu mengakuinya. Kamu yang menekan tanganku untuk tanda tangan. Menipu kami 200 miliar. Masih belum cukup, sekarang mau 200 miliar lagi? Apa kalian pikir? Aku sudah tua dan tidak berdaya lagi? Bukan. Direktur Wijaya. Sama sekali bukan begitu. Anda salah paham. Benar-benar salah paham. Salah paham? Arba miliar. Hanya dengan satu kata salah paham, bisa selesai begitu saja? Uangnya harus dikembalikan. Kalau tidak keluarga Gunardi kalian, tunggu saja kehancurannya. Dinda, cepat katakan sesuatu. Aku, Selain keluarga Gunardi, proyek ini juga ditangani oleh Bayu. Aku punya alasan kuat untuk curiga. Mereka sudah berkomplot sejak awal untuk melakukan penipuan ini. Jangan bicara sembarangan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini ulah dia. Dia yang menyuruhku. Aku hanya menjalankan perintah. Aku tidak tahu apa-apa. Peu, dasar kau pengecut. Kita melakukan ini berdua. Tapi kamu malah melimpahkan semuanya padaku. Tutup mulutmu. Jangan memfitnahku. Saling gigit ya. Benar-benar omong kosong. Masalah ini, apa hubungannya dengan Bayu? Kekek, masalah ini, aku benar-benar tidak tahu. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kekek. Semua itu ditandatangani oleh Arya. Sangga. Kukap. Aku tidak peduli siapa yang tanda tangan. Kontrak 200 miliar ada di sini. Tapi hasil tes sidik jarinya tidak cocok. Uang 200 miliar itu, keluarga Gunardi kalian harus mengembalikannya kalau dalam batas waktu yang ditentukan. Tidak bisa dikembalikan. Keluarga Gunardi, tunggu saja kehancurannya. Direktur Wijaya. Semua uang itu sudah saya investasikan. Kami tidak punya uang 200 miliar sekarang. Direktur Wijaya, mohon berbelas kasihanlah pada kami. Arya, menantuku yang baik. Tolong selamatkan aku kali ini, ya? Aku lebih suka melihatmu yang sampang seperti tadi. Dinda, cepat mohon pada Arya. Kalau tidak, keluarga Gunardi kita akan hancur. Cepat mohon padanya. Arya, aku salah. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Mengingat kita ini, suami istri. Tolong lepaskan aku. Silent, Arya. Kenapa kamu tidak mati saja? Kalau kamu mati, semua ini tidak akan terjadi. Dengan saudara kandung saja hitungannya harus jelas. Apalagi kita yang hanya suami istri. Biarkan polisi masuk. Arya, aku salah. Dulu kamu sangat mencintaiku. Bagaimana kamu tega melihatku masuk penjara? Aku mohon padamu. Bagaimana rasanya? Biasa saja. Oh ya. Keluargaku punya proyek, butuh investasi 5 miliar. Tapi proyek 10 miliar yang terakhir itu, masih belum ada hasilnya. Yang ini?
Ya sudah kalau tidak mau investasi. Iya, aku investasi. Aku akan segera menyuruh bagian keuangan untuk mentransfer uangnya. Arya, aku mohon padamu. Tolong maafkan aku. Saat kamu menjebakku, kenapa kamu tidak menganggapku sebagai suamimu? Pak Polisi, Tirta Gunardi dan Dinda Gunardi telah memalsukan kontrak dan diduga melakukan penipuan. Tolong tangkap mereka berdua dan proses sesuai hukum yang berlaku. Tidak. Jangan. Pei, kamu pikir kamu bisa lari? Peu, dasar Beijing Gang. Kalau kamu tidak menolongku, aku akan membongkar semua perbuatanmu. Selama ini, Diam. Kamu sudah gila. Ya, Dangar. kakek akan memecat Arya. Nanti kalau aku sudah jadi CEO, aku akan mengeluarkanmu. Didalam Sana. Jean-Gambi Karamakam Makam. Kakek, meskipun kontrak ini palsu, tapi masalah ini tidak lepas dari tanggung jawab Arya. Ayah, yang dikatakan Bayu itu benar. Arya salah dalam menilai orang. Dia juga harus bertanggung jawab. Japan CEO ITU. Menurutku, lebih baik dilepaskan saja. Kalau begitu, Baiklah,